Laut adalah sumber kehidupan. Di dalamnya terdapat ekosistem yang saling terhubung, terumbu karang, ikan, dan mangrove. Namun, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim semakin mengancam kelestarian laut. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, melalui bidang pengelolaan ruang laut, berkomitmen menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut melalui program rehabilitasi ekosistem. Upaya yang dilakukan mencakup 3 langkah utama, yaitu transplantasi karang, peletakan apartemen ikan, dan penanaman mangrove. Terumbu karang adalah ekosistem penting di laut. Ia menjadi rumah bagi ribuan biota laut, tempat ikan mencari makan, berkembang biak, sekaligus pelindung alami pantai. Metode yang digunakan adalah meja transplantasi. Proses dimulai dengan menyiapkan meja sebagai media. Fragmen karang sehat dipilih, lalu ditempelkan pada substrat buatan dengan bahan ramah lingkungan. Meja transplantasi kemudian diturunkan ke dasar laut pada kedalaman yang sesuai, agar karang mendapat cahaya dan arus yang cukup. Setelah penanaman, dilakukan pemantauan rutin. Tim penyelam memeriksa kondisi karang, membersihkan fragmen karang dari sedimen dan makroalga, dan memastikan tidak ada gangguan. 6 bulan kemudian, hasil mulai terlihat. Fragmen-fragmen kecil karang hasil transplantasi telah tumbuh. Ikan-ikan kembali hadir, menandakan ekosistem mulai pulih. Selain metode meja transplantasi, kini juga digunakan metode baru, yaitu metode ROP atau transplantasi karang dengan media tali. Fragmen karang yang sehat diikat pada tali khusus, lalu dipasang pada rangka atau struktur yang ditempatkan di laut. Metode RAP lebih sederhana dan fleksibel. Karang yang ditempelkan dapat tumbuh mengikuti posisi tali, sehingga memudahkan aplikasi penempatan di berbagai kondisi perairan. Dengan menggabungkan metode meja dan metode REP, transplantasi karang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Setiap metode memiliki keunggulan masing-masing, namun tujuannya sama, mengembalikan kehidupan di laut, memulihkan habitat, dan menjaga keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang. Ikan adalah sumber pangan sekaligus sumber penghidupan. Namun, kerusakan ekosistem membuat habitat alami mereka semakin berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, dibangunlah Fish Home apartemen ikan, rumah buatan yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan berkembang biak bagi ikan. Apartemen ikan dibuat dengan material yang ramah lingkungan, dirancang untuk bertahan lama di dasar laut. Proses peletakan dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman yang sesuai. Setelah apartemen ikan ditempatkan, laut kembali memiliki struktur baru yang siap menjadi bagian dari ekosistem. Apartemen ikan berfungsi sebagai rumah bagi ikan-ikan kecil untuk tumbuh dan berkembang, sekaligus tempat ikan dewasa mencari makan dan berlindung dari predator. Dengan adanya apartemen ikan, rantai makanan di laut kembali berjalan seimbang.
Pemantauan rutin dilakukan untuk memastikan apartemen ikan berfungsi dengan baik. Dari waktu ke waktu, ikan-ikan semakin banyak yang kembali. Apartemen ikan yang awalnya kosong kini menjadi tempat hidup yang ramai, menghidupkan kembali suasana laut. Apartemen ikan bukan sekadar rumah buatan, tetapi simbol pemulihan ekosistem. Kehadiran ikon ikan di sekitar apartemen ikan juga menandakan keberhasilan rehabilitasi ekosistem. Dalam waktu 6 bulan diprediksikan peningkatan sumber daya ikan di sekitar area apartemen ikan ini mencapai kurang lebih 3 ton. Semakin banyak ikan yang bermukim, semakin besar pula peluang masyarakat pesisir untuk memperoleh manfaat dari sumber daya laut yang berkelanjutan. Dengan adanya apartemen ikan, laut tidak hanya dipulihkan, tetapi juga diperkaya. Habitat baru terbentuk, ikan kembali hadir, dan keseimbangan ekosistem semakin terjaga. Di pesisir, ekosistem mangrove memiliki peran yang sangat penting. Akar-akarnya yang kokoh melindungi pantai dari abrasi, sekaligus menjadi tempat pembesaran berbagai biota laut. Selain itu, mangrove juga berfungsi menyerap karbon, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk menjaga keberadaan mangrove, dilakukan kegiatan penanaman di pesisir. Bibit dipilih dengan cermat, kemudian ditanam bersama-sama dengan melibatkan masyarakat dan kelompok kelembagaan setempat. Partisipasi masyarakat sangat penting karena merekalah penjaga ekosistem di wilayah pesisir. Mangrove adalah benteng hidup. Ia melindungi garis pantai, menjadi tempat berlindung bagi kepiting, ikan, dan udang, serta menyimpan karbon dalam jumlah besar. Menanam mangrove berarti menanam masa depan laut, masyarakat pesisir, dan bumi yang lebih sehat. Dengan penanaman mangrove, laut dan pesisir kembali bersatu dalam keseimbangan. Mangrove menjadi simbol ketahanan ekosistem pesisir dan bukti nyata kepedulian terhadap lingkungan. Melalui transplantasi karang, peletakan fish home apartemen ikan, dan penanaman mangrove, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah membuktikan komitmen menjaga laut dan pesisir. Hasil yang tampak hari ini adalah investasi untuk masa depan. Bersama masyarakat, laut dan pesisir dijaga demi keberlanjutan sumber daya, kesejahteraan, dan generasi yang akan datang.